Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz Zaini malam ini? Alhamdulillah, Ustaz. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ini kelihatannya kalau dari anunya itu lagi di masjid ya? Alhamdulillah, Ustaz. Di masjid lagi itikaf. Ketika menjemput Lailatul Qadar dengan itikaf di masjid, Masya Allah luar biasa, Alhamdulillah. Saya ini bisa minta waktunya ya untuk bincang-bincang terkait kepanitiaan sertifikasi kemarin. Halo, bisa dengar suara saya? Halo? Halo? Ya, sudah terdengar jelas suara saya? Alhamdulillah, sudah, Ustaz. Ya. Kita akan bincang-bincang terkait kepanitiaan sertifikasi yang kemarin sudah terlaksana ya Ustaz ini ya. Bagaimana perasaan Ustaz ini pasca ikut jadi panitia sertifikasi kemarin, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perasaan saya, Ustaz, saya sendiri ikut membantu kepanitiaan di sertifikasi kemarin itu karena memang awal pertama kali lah ikut nimbrung seperti itu, sehingga ada yang pertama memang rasa senang bisa memberikan bantuan lah seperti itu, Ustaz. Feedback kepada teman-teman juga, membantu teman-teman juga sehingga jalan dan terlaksana sertifikasi yang ada di Pondok Mas Duki Asad. Ya. Antum momen apa di sertifikasi itu yang paling penting atau menarik lah menurut Ustaz Zaini? Gizat, yang paling menarik bagi saya sendiri itu ya ini jujur sih, Zat. Apa namanya? Yakni bahasa lainnya gini, Zat. Senang dan bisa berbagi ilmu tentang pembelajaran yang disertifikasikan, yaitu pembelajaran metode UMI. Seperti itu, Zat. Yang awalnya saya juga belajar, ya istilahnya belajar mengajar seperti itu, Zat. Apa yang saya pelajari dan manfaatnya bagus dan bisa bermanfaat kepada orang lain, itu yang paling mengena kepada saya, seperti itu, Zat. Jadi dengan kepanitiaan ini Ustadz Zaini bisa menularkan ya, benar, mengembangkan ilmu yang sudah Ustadz Zaini punya ya kepada orang-orang lain gitu ya. Baik, melihat yang sudah terlaksana di sertifikasi ini menurut Ustadz Zaini itu di bagian mana saja di kepanitiaan itu yang panitia ya, ini terkait panitia Ustaz ini ya, di bagian mana terkait kegiatan panitia itu yang sudah dirasa sukses, Ustaz? Dari kepanitiaan sendiri dirasa sukses atau dirasa sukses, maksudnya lancar ya? Iya, kepanitiaannya itu loh. Kalau yang saya melihat dan yang waktu kemarin itu sertifikasi itu ya, yang pertama memang kegiatan sesuai dengan acaranya, sesuai dengan rencana, seperti itu, Zat. Itu sih. Terus adalah kepanitiaan yang
mengenai kenyamanan peserta seperti itu sudah cukup baik seperti itu, Ustaz. Jadi menurut saya Ustaz Zaini itu pelaksanaan sesuai dengan rencana yang terjadwal gitu ya. Maksudnya kalau terjadwal sesuai waktu nggak sesuai on time lah seperti itu. Tapi rencana yang sudah dijadwalkan itu terlaksana semua, Zat, seperti itu. Bisa diperjelas maksudnya terlaksana semua bagaimana itu? Maksudnya itu nggak ada yang dihapus seperti Zat kegiatannya, Zat. Ya, artinya agenda di jadwal itu Ya. terlaksana full gitu, nggak ada sampai Iya, yang terlaksana dikurangi. dengan baik lah seperti itu. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian yang lain, Ustaz, apalagi yang dirasa sukses menurut Ustaz Zaini dari kepanitiaan ini? Mungkin kalau kasarnya itu Zat, apa ya? Untuk pelayanan sudah tadi. Ya mungkin itu saja, Zat. Sebelum. Masih belum muncul. Jadi kepanitiaan itu bisa sukses menurut saya ini apabila kegiatan terlaksana sesuai jadwal gitu ya. Terkait dengan kinerja teman-teman Ustaz, bagaimana? Apa yang antum lihat Ya, yang baik di sana? maksudnya Zat, kurang jelas barusan. Terkait kinerjanya panitia. Yang baik-baik ini, Zat. Iya, ini kan kepanitiaan yang kita bahas, kepanitiaan. Jadi alhamdulillah teman-teman juga gercap ya, satset lah seperti itu. Karena memang panitianya para pemuda-pemudi seperti itu, Zat. Jadi Sehingga administrasi semuanya itu bisa dilaksanakan secara cepat lah seperti itu, Zat. Seperti itu. ya. Jadi salah satu yang bagian menurut antum itu sukses adalah apa? Dari panitia sendiri itu gercep ya. Ya, Panitianya sakset ya. Sampai semuanya administrasi, sarana, perlengkapan ya. Termasuk media-media training itu semuanya ada semua ya. Mantap ini emang. Kami melihat pelaksanaan kemarin itu powerful teman-teman itu. Ustadz, apa yang mendorong Anda yang membuat sukses sertifikasi ini di kepanitiaan ini? Atau prinsip apa ya? Prinsip hidup apa yang antum miliki sehingga mendorong antum dan teman-teman panitia ini sukses dalam melaksanakan sertifikasi kemarin? Untuk mendorong suksesnya kegiatan sertifikasi yang paling ini dan nggak bisa satu tim itu mempunyai divisi-divisi yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, bisa diulang secara singkat karena barusan terputus-putus. Intinya gini, Zat, terlaksana acara sertifikasi kemarin itu adanya kerja sama tim seperti Zat. Ya walaupun tim itu sendiri itu mempunyai tanggung jawab masing-masing seperti itu. Jadi salah satu penentu atau prinsip hidup yang menjadi suksesnya acara sertifikasi kemarin adalah kerjasama tim ya. Kemudian apa lagi Ustadz? Kami
berusaha memberikan pelayanan yang paling baik Ustaz, kepada peserta sehingga mereka nyaman menimba ilmu seperti itu. Baik, pelayanan terbaik untuk para peserta sehingga nyaman dan aman ketika menuntut ilmu. Mantap. Jadi dua. Ada lagi Ustadz terkait faktor yang menentukan kesuksesan kemarin? Mungkin itu saya dua saja dulu Ustaz. Dua ini. Jadi ada dua faktor dari nilai diri ataupun prinsip hidup yang antum pegang dengan teman-teman, yaitu pertama kerjasama dan yang kedua adalah apa? Pelayanan yang maksimal kepada peserta supaya aman dan nyaman dalam menuntut ilmu. Mantap ini. Saja ini. Terus menurut antum bagian mana dari kepanitiaan yang menurut antum perlu perbaikan lagi? Kalau melihat dari kegiatan yang kemarin, yang mungkin apa namanya, yang saya rasakan sendiri, yaitu bagian administrasi. Jadi kemarin itu sempat saya membantu di bagian admin itu penilaian ujian kelompok itu masih membuatnya manual, dan itu pun satu file seperti itu Zat. Sehingga itu mempersulit, tidak sesuai dengan mutunya metode UMI seperti itu Zat. Mutunya metode UMI kan mudah Zat. Jadi semuanya itu harus mudah gitu Zat. Mantap ya. Jadi menurut antum ini salah satu yang perlu diperbaiki adalah di bagian administrasi ya. Administrasi terkait dengan penilaian micro teaching ya. Kalau nggak salah gitu ya Ustaz ya. Iya benar Ustaz. Dan itu dilakukan masih manual gitu. Nah, baik, menurut Ustaz Jenny kira-kira apa solusi yang harus dilakukan oleh panitia atau menurut antum ketika terjadi seperti ini? Yang pertama, yang evaluasinya Ustaz, memang sih kami juga baru belajar Ustaz, seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus kerja keras untuk mempermudah kinerja atau kegiatan bagian administrasi seperti itu. Yang kedua, mohon maaf, suaranya hilang. Jangan hilang. Hilang. Mungkin sinyal ya, sinyal di sana. Coba diulang lagi Ustaz. Menurut antum solusi konkretnya di bagian administrasi tadi pertanyaannya apa Ustaz? Jadi solusi bagi problem pada administrasi micro teaching yang masih manual ya. Gitu. Menurut antum biar mudah sebagaimana mutu UMI, apa solusinya? Yang pertama itu Zat, karena ini bagian administrasi, hal yang paling paling penting lah juga lah seperti itu. Paling penting adalah skill yang namanya juga harus diupdate skillnya dalam ilmu komputer lah atau IT, sehingga dalam pelaksanaan penilaian itu bisa secara cepat, sehingga mempermudah kegiatan administrasi seperti ya. Jadi menurut antum kemampuan tim IT di-upgrade supaya bisa bekerja lebih mudah dan cepat. Bisa diperjelas Ustadz? Dan kebetulan juga
Bisa diperjelas seperti apa upgrade-nya itu menurut antum? Upgrade kepada tim IT supaya mudah dan bisa bekerja cepat. Bisa diperjelas itu. Jadi, Zat, jadi kami dengan jajaran teman-teman lah seperti itu, Zat, eh, terus dan terus mengupdate diri kita sendiri atau kami lah seperti itu, agar apa ya, hal-hal yang baru itu kita ketahui, Zat. Jadi kita tetap apa namanya, berusaha keras mempermudah eh, kinerja yang baru kita ketahui, Zat, seperti itu. Ya, jadi problematikanya atau yang perlu di-upgrade tadi adalah tim IT terkait penilaian micro teaching ya yang masih manual dan itu lambat ya gitu ya Ustaz. Nah, Oke. menurut antum solusi yang cepat, yang konkret mereka harus bagaimana? Artinya kan menurut antum di-upgrade gitu ya. Oke. Upgrade-nya itu bagaimana maksudnya? Oke. Langkah-langkah upgrade-nya itu. Oh, langkah-langkahnya, Zat. Oke. Mm-mm. Apa namanya, di form penilaian novelnya itu Word, Zat, atau Excel itu, Zat, kita membuat rumus, Zat. Jadi Hmm. itu, Zat, biasanya, Zat. Nah, itu kita pelajari, Zat. Di YouTube juga Hmm. banyak. Jadi tim IT-nya Ustadz ajari tentang rumus fungsi, Nah, rumus gitu ya. fungsi. Rumus fungsi, Masya Allah. Sudah jelas ya, Alhamdulillah. Baik, itu sudah clear tentang solusi yang kendala pada tim IT-nya. Sekarang mungkin ada problematika lain, Ustadz, atau apa yang dari kepanitiaan yang perlu di-upgrade lagi? Kepanitiaan itu menyangkut apa lagi? Materi lah, Zat. Penyampaian materi atau gimana, Zat? Bukan panitia. Kalau punya materi kan trainer, panitiaan. Bagian anu ya, Zat, ya. Perasaan ya. Coba bayangkan lagi kemarin itu dari kepanitiaan apa yang perlu di-upgrade lagi dari selain eh, kinerja di IT pada penilaian micro Ya, teaching ada. yang masih manual. Apalagi Ustaz? J. Ada, Zat. Kemarin juga saya melihat, Zat, ada panitia ya, ya mungkin belum terkonsep juga kemarin itu. Jadi di tengah-tengah penyampaian trainer itu, Zat, jadi teman-teman panitia itu ya membagikan cemilan lah atau Hmm, pemanis lah seperti itu. ya, ya. Nah itu nggak sesuai waktunya, Zat. Nah, waktunya itu di tengah-tengah penyampaian materi sehingga mengganggu pemateri apa ya, penyampaian trainernya seperti itu, Zat. Kurang Nah, konsentrasi. Nah, itu perlu dievaluasi, kami memberikan apa ya, waktu khusus untuk pelayanan seperti itu. Wah, Masya Allah. Jadi eh, antum temukan apa namanya problemnya, langsung dikasih solusi ini. Jadi kemarin catatan kedua adalah Yeah, yeah. panitia itu membagikan cemilan di saat trainer lagi atau peserta lagi asik-asiknya mendengarkan materi dari trainer. Dan solusinya langsung Ustadz Yeah. berikan yaitu memberikan waktu khusus, memberikan cemilan kepada para peserta. Mantap Ustadz. Ada lagi Ustadz mungkin yang perlu di-upgrade dari apa yang sudah antum paparkan dua item tadi. Oh, J. Yang yang ketiga, Sat. Hmm. Eh, ini apa namanya, menyangkut anu, Sat. Eh, de denah ruangan tiap Benar. tiap sesi, Sat. Mungkin sebelumnya kami belum mengetahui apa ya, agar lebih nuansanya itu berbeda. Jadi tiap sesi itu harus berubah pola duduk, Sat. Seperti itu, Sat. Hmm. Itu sih. Eh, Kemarin yang terjadi
Bagaimana? Jadi pertama awalnya memang kami nggak tahu punya gambaran untuk dirubah persesinya, Hmm? sehingga kami cuma punya pandangan duduknya seperti itu, Zat, seperti itu. Hmm. Jadi tapi kemarin sudah langsung gercep anak-anak teman-teman. Nah, jadi tiap sesi sudah bisa berubah pola sehingga nuansa belajar itu apa ya berbeda tiap Hmm. sesinya seperti itu. Ada inovasi ya, inovasi Ah, ada suasana, inovasi. suasana baru. Gitu. Jadi kalau menurut antum ini di titik apa yang perlu di-upgrade ini ketika ada kasus kayak gini? Apa di titik apa? Di bagian mana yang perlu yang termasuk perlu di-upgrade ini? Maksudnya titik bagaimana, Zat? Maksudnya ini di bagian teman-teman ini tidak tahu pola adanya perubahan tempat duduk para Oh, peserta. Ini berarti evaluasinya di mana ya seharusnya ini? evaluasinya mungkin evaluasinya itu dia, Zat. Apa namanya? Eh, kreativitas panitia agar pelayanan ya itu kembali lagi ke pelayanan, Zat. Sehingga apa ya kegiatan acara sertifikasi itu terlaksana dengan lancar seperti itu. Ini balik lagi menurut antum di pelayanan panitia kepada peserta sertifikasi supaya nyaman gitu ya. Iya, Nyaman. Zat. Hmm. Baik. Uh, dan saling apa namanya, Zat? Itu kan apa namanya tempat duduknya dipindah-pindah sehingga saling mengenal seperti itu. Ya. Baik Ustaz. Jadi kita ulang lagi problematika atau yang perlu di-upgrade pertama di penilaian administrasi gitu ya. Pada Iya, nilai micro teaching yang masih manual. Dan alhamdulillah antum sudah punya solusinya yaitu mengajari tim IT tentang rumus fungsi gitu. Mantap. Kemudian yang kedua, kendalanya atau yang perlu di-upgrade adalah di bagian apa tadi yang kedua Ustaz? Di bagian pelayanan tadi ya, di apa? Penataan ruang ya, penataan tempat duduk ya. waktu, Zat. Mohon maaf, yang kedua ini terkait ini pembagian cemilan yang ada di tengah-tengah materi, gitu ya. Dan solusinya adalah memberikan waktu secara khusus tentang pembagian cemilan ini. Dan yang ketiga adalah apa namanya panitia tidak tahu bagaimana membuat pola tempat duduk yang inovasi sehingga peserta bisa lebih nyaman dan mudah saling mengenal satu sama lainnya. Oke, Ustadz. Alhamdulillah. Boleh saya tambah Ustadz solusi-solusi tadi ya Ustadz. Iya, monggo, Zat. Nah, alhamdulillah. Jadi biar tambah mantap, ini tadi solusi semua sudah antum sampaikan. Biar tambah mantap, alangkah baiknya nanti panitia itu koordinasi dengan coachnya. Oh, Ya, Amin satu atau Amin dua ketika kepanitiaan rapat, mohon diundang coachnya untuk memberikan arahan. Nah, sehingga konsep-konsep baru yang biasanya diterapkan oleh para coach seperti kami ini mereka tahu sehingga sudah tahu alurnya harus bagaimana dan seterusnya. Gitu saja. iya, siap, Alhamdulillah. Zat. Jadi itu tapi dari kemarin itu tak lihat mantap sekali itu sudah. Bagaimana teman-teman itu bekerja ya cak-cak ada penilaian micro teaching sampai per peserta itu ada nilainya itu ya.
Itu Oke. sebuah prestasi yang luar biasa untuk penyelenggara sertifikasi setingkat Korda ya, setingkat Korda itu sudah mantap Ustadz gitu. Alhamdulillah. Timnya yang solid, kemudian kerjasama ya, kemudian apa namanya, ingin memberikan pelayanan terbaik kepada peserta, ini sebuah nilai plus bagi panitia yang antum ampu dan teman-teman tentunya. Jadi saya melihat antum dan teman-teman ini betul-betul tim yang solid untuk terus melaksanakan sertifikasi sebaik-baiknya. Ustaz, dari kesimpulan apa yang kita bicarakan ini, apa yang dapat antum ambil hikmahnya? Bisa disampaikan ke kita. Kesimpulannya Zat, yang dapat saya ambil yaitu apa namanya? Yang pertama bertambahnya apa namanya? Ilmu tentang kepanitiaan ini sehingga memberikan wawasan baru kepada panitia agar pelaksanaan pelayanan semakin nyaman dan aman dalam kegiatan sertifikasi yang akan datang seperti itu. Atau mendapatkan wawasan baru tentang kepanitiaan sehingga harapannya nanti ke depan lebih baik lagi terkait dengan pelayanan ya, terkait dengan pelayanan ya, terkait dengan pelayanan pada peserta. Ustaz, bagaimana antum cara menjaga komitmen ini? Antum ingin melayani betul terhadap peserta sertifikasi supaya tambah maksimal lagi. Bagaimana? Yeah. Bisa diulang, Zat? Bagaimana cara antum menjaga komitmen? Bahasanya antum akan selalu memberikan pelayanan terbaik ya, pada para peserta sertifikasi ini. Komitmen kami itu yaitu jangan sampai di tim Korda ini kepanitiaan jangan sampai putus komunikasi, diskusi, apa ya? Kalau ada masalah saling apa ya sharing seperti itu sehingga apa ya? Ketika pelaksanaan itu gak ada yang seperti itu. Jadi saling mengisi seperti itu. Mantap. Tetap apa ya? Tetap saling diskusi lah. Apa yang kekurangannya itu ungkapkan seperti itu. Ya. Jadinya untuk menjaga komitmen ini antum harus dan teman-teman tim selalu berkomunikasi ya, berkomunikasi. Selalu segera menyampaikan ketika ada problematika dan segera dipecahkan solusinya. Begitu Ustaz ya? Iya benar Ustaz. Insyaallah. Yang terakhir Ustaz, apa tindak lanjut dari pertemuan ini nanti untuk antum dan teman-teman tim nanti? Ini menyangkut ke panitiaan, Zat. Mungkin tindak lanjut ya ke depannya bisa memberikan pelayanan atau pelaksanaan dalam sertifikasi itu dan apapun lah yang penting masih kegiatan tentang kebaikan ya, mungkin bisa memberikan pelayanan yang paling terbaik yang bisa kami berikan sebenarnya. Masya Allah, pelayanan yang terbaik untuk peserta sertifikasi ataupun apapun itu, yang penting untuk umat Rasulullah. Begitu ya Ustaz ya? Mantap. Dan ini adalah, kalau melihat dari ini, saya melihat antum dan teman-teman merupakan orang-orang pilihan ya, yang ditakdirkan untuk khidmah kepada umat Rasulullah SAW. Dan ini sangat langka orang begini Ustaz. Mudah-mudahan antum dan teman-teman bisa tetap kompak, semangat, dan nilai ta'ala begitu ya Ustaz ya. Semoga bermanfaat wawancara kita ini, dan salam ke teman-teman. Nanti antum bisa menyampaikan hasil dari apa yang kita sharingkan supaya mereka tambah solid lagi dalam melaksanakan kepanitiaan sertifikasi yang akan datang. Terima kasih Ustaz Zaini. Dan mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan antum itikaf
mendapatkan Lailatul Qadar dan tercapai Iya, hajat dunia akhiratnya. Amin Allahumma amin. iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.